Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Dalam mata kuliah perencanaan event, saya akan sedikit bercerita tentang event-event yang sudah saya selenggarakan, dan ini bisa menjadi sebuah gambaran penyelenggaraan sebuah event, baik itu event sebuah tampilan kesenian maupun perlombaan atau mungkin event hiburan dan pameran bisa diselenggarakan seperti itu. Jadi kebetulan saya sebelum di Universitas Jember, saya bekerja di pemerintah daerah Kota Probolinggo, dan kebetulan ditempatkan di Dinas Pariwisata, sehingga tugas utama saya pada waktu itu adalah merencanakan sebuah event. Dan event yang kami gelar, kami selenggarakan itu adalah event tahunan, yaitu event Seni Pro namanya, seminggu di Kota Probolinggo. Ya, event Semi Pro ini sebagai event tahunan itu menjadi sebuah kalender unggulan dari Kota Probolinggo dalam mendukung pengembangan dan promosi pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Jadi penempatan event atau pelaksanaan event tahunan ini yang diselenggarakan setiap bulan Agustus sampai September ini merupakan peringatan hari jadi Kota Probolinggo yang diselenggarakan yang tepat pada tanggal 3 September ini. Jadi perayaan ini mendukung perayaan hari jadi Kota Probolinggo. Jadi agenda kegiatan yang dilaksanakan selama seminggu penuh, baik itu perlombaan, ya, hiburan, kemudian pawai budaya dan sebagainya, dilaksanakan selama seminggu. Ya. Jadi mendukung aktivitas pariwisata serta hari jadi Kota Probolinggo, perayaan hari jadi Kota Probolinggo. Jadi event ini yang sudah saya laksanakan itu sudah mulai dari tahun 2011. Jadi secara rutin setiap tahun event itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pariwisata dan Budaya pada waktu itu untuk menyelenggarakan event ini, kemudian merancang event ini sebaik mungkin, ya, dan dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Ya, ini kebetulan saya ambil Seni Pro tahun 2017, dan ini adalah logonya. Kebetulan untuk logo Seni Pro ini berbeda ya dari tahun ke tahun, namun istilah Semi Pro-nya itu sama, seminggu di Probolinggo. Ya, kebetulan untuk tahun kemarin, untuk tahun ini perayaan namanya Hadi Pro, hari jadi Kota Probolinggo, ya. Kemudian kebetulan ini harus kita rancang, ya, event ini kita rancang sedemikian rupa, ya. Jadi kita merancang dari maksud dan tujuannya seperti apa. Kemudian yang pertama adalah temanya seperti apa, karena setiap tahun temanya itu berbeda-beda. Jadi maksud dan tujuan ini adalah untuk pertama adalah mendukung, ya, tampilan kesenian dan budaya di Kota Probolinggo, kemudian menggali, ya, potensi pariwisata yang ada di Kota Probolinggo, serta perekonomian, meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Ya, dengan seperti itu diharapkan dapat mengembangkan budaya, seni dan budaya Kota Probolinggo, kemudian meningkatkan
peran UMKM ya, untuk mendukung perekonomian, kemudian menciptakan rasa bangga ya bagi masyarakat karena Probolinggo itu mampu menjadi sebuah daerah kota tujuan wisata. Dan tema pada waktu itu tahun 2017 kami mengangkat tema lokal berbudaya ya, karena memang tujuan kami adalah mengangkat budaya daerah untuk dikenal ya, baik itu di masyarakat Kota Probolinggo sendiri maupun di Jawa Timur ya. Kemudian ini logonya, jadi setiap kita membuat logo itu harus disertai deskripsinya. Jadi deskripsi kenapa harus seperti ini bentuknya itu juga harus dilampirkan karena itu akan memberikan pemahaman bersama maksud dan tujuan dari pembuatan atau desain dari logo itu sendiri. Misalnya kami mengangkat jaran bodak karena jaran bodak itu adalah seni budaya khas Kota Probolinggo. Jadi kami merancang sebuah gambaran atau ornamen seperti ini, itu menandakan misalnya mencerminkan Kota Probolinggo sebagai kota pendalungan yang multi etnis ya, ada Jawa, Madura, ada Tionghoa dan Arab, sehingga kombinasi-kombinasi warna itu mencerminkan multi etnis. Kemudian gambar kuda merupakan perwujudan jaran bodak itu sendiri sebagai ikon ya, dan itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dan tulisan semi pro itu sendiri dibuat warna-warni ya, jadi merepresentasikan keanekaragaman tampilan budaya, baik itu seni budaya, pameran, kemudian kuliner, hiburan, festival, perlombaan selama seminggu penuh. Ya. Kemudian gambar atau tulisan seperti ombak merepresentasikan sebagai core transit yang kaya akan potensi bahari. Jadi apapun mungkin adik-adik nanti membuat sebuah event dan perlu membuat logo, itu juga harus dilampirkan deskripsi tentang logo itu sendiri, sehingga itu akan mempermudah users atau kita sebagai orang awam, orang asing ya, untuk memahami konteks apa maksud dari logo itu sendiri ya. Semipro ke-9 tahun 2017 pada waktu itu diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 19 Agustus ya. Kemudian itu kegiatan perayaan Semipro. Jadi kami bagikan agenda Semipro itu panjang, sangat padat sekali, sehingga kami membaginya menjadi dua bagian, yaitu Prasmipro dan Semipro sendiri. Jadi Prasmipro tanggal 10 sampai tanggal 19 Agustus, kemudian tanggal Semipronya sendiri, pelaksanaan Semipro tanggal 28 Agustus sampai tanggal 4 September. Jadi pusat kegiatan Semipro itu sendiri berada di panggung utama, berada di tengah kota ya, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan yang Semipro yang kita lakukan, kita bagi juga kegiatan itu dari kegiatan opening, kemudian pawai budaya, kemudian pameran produk unggulan dan kuliner Nusantara, ada karapan sabru juga, ada karapan kambing, ada jazz, mangrove, kemudian ada closing. Jadi setiap event penyelenggaraan Semipro itu berbeda-beda, tetapi yang sama biasanya adalah kegiatan opening, kemudian pawai budaya, pameran produk unggulan, kemudian karapan sapi berujul, dan closing. Jadi sisanya adalah kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh satker masing-masing atau OPD, organisasi perangkat daerah masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, ini media promosi pada waktu itu kami menggunakan media promosi banner, spanduk, baliho ya, untuk mengkomunikasikan kepada para masyarakat untuk mengetahui kegiatan Semipro ya. Nah, ini adalah agenda Semipro tahun 2017
ya. Jadi ada sekitar 41 kegiatan ya. Ada 41 kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 28 Agustus sampai 4 September 2017. Ini sangat luar biasa sekali padatnya, dan ini sangat diperlukan konsentrasi yang luar biasa, effort yang luar biasa, karena masing-masing itu memiliki permasalahan sendiri-sendiri ya, dan itu tentunya harus ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing kegiatan tidak berbenturan dan tidak malah menimbulkan kekacauan dengan antar kegiatan ya. Jadi kegiatan kami pada waktu itu adalah misalnya SPKP ya, Semarak Pagi Kota Probolinggo namanya ini, dari kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan memiliki kegiatan Semarak Pagi Kota Probolinggo, dan launchingnya logonya Semipur tahun 2017 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kami menyelenggarakan kegiatan lomba ya. Lomba-lomba ini misalnya lomba kasti, lomba hadang, lomba terompah panjang, dan egrang ini dilaksanakan oleh dinas pendidikan ya, karena yang mengampu adalah dinas pendidikan, dan segmennya adalah anak-anak usia SMP, SD, SMP, SMA seperti itu. Kemudian inventasi bola voli itu juga dilaksanakan oleh kita sendiri, dan itu biasanya dikelola oleh KONI ya, KONI Kota Probolinggo, saya lewat subnya yang menangani bola voli dulunya. Kemudian lomba keroncong dan sebagainya itu juga dilaksanakan oleh kita dengan lokasi seperti itu. Kemudian senam pawai budaya, ada pawai budaya untuk PAUD dan TK sekolah, ada pawai budaya umum ya, jadi kita bagi dua. Kemudian ada lomba jula-juli ya, untuk spesial untuk kakas masyarakat ya, Kota Probolinggo. Kemudian ada harmoni citra cultural, yaitu seperti misalnya untuk tampilan kesenian. Kemudian biar PAUD dan sebagainya, itu anak-anak usia PAUD ini di handle oleh dinas pendidikan. Sudirman Fashion Parade, ada parade fashion ya umum, perlombaan ya, kita yang handle juga. Kemudian karapan kambing, ludruk, remaja dan sebagainya, ini adalah yang dilakukan oleh kita. Kemudian water foto ya, ini yang banyak diikuti oleh anak-anak muda, dikelola di handle oleh dinas pendidikan dan pemuda olahraga. Kemudian lomba mancing ya, kita biasanya dari DLH. Kemudian kuliner itu sendiri kita laksanakan dari dinas pariwisata, pameran produk unggulan UKM itu biasanya dari dinas koperasi usaha mikro ya, DKUPP. Kemudian pameran opening Semipur kita ya, yang menyelenggarakan itu Karapan Sapi Betul juga kita, sampai apresiasi budaya pendampingan juga dari dinas pariwisata. Kemudian jazz Geladak Serang, yaitu penampilan jazz ya di bundaran ya, Geladak Serang. Kemudian itu kita juga menyelenggarakan seminar strategi ekonomi dan bisnis ekonomi daerah, biasanya dari dinas dari bagian perekonomian ya. Kemudian urban sport DC perform ya, itu biasanya dari umum ya, dari umum ya masyarakat. Coaching klinik Safka juga umum. Kemudian tampilan etnis Tionghoa kita yang menyelenggarakan dari jenis pariwisata akan climbing itu dari KONI. Kemudian dari musik akustik, musik disabilitas dan keroncong itu dari dinas pariwisata. Kemudian pengajian akbar satu lagi menjadi biasanya dari bagian organisasi. Bagian pemerintahan. Kemudian dari kegiatan misalnya untuk festival jalan produk itu kita dari dinas pariwisata promosi Semipro itu dari umum ya,
sudah dari swasta yang menyelenggarakan, kemudian dimasukkan ke dalam kalender event mikro, tampilan etnis Arab kita sendiri, renang pelajar itu dari dinas pendidikan dan olahraga, kalau sepeda juga itu lomba burung ke kicau itu dari dinas LH, kemudian balai budaya kita, kemudian keroncong ya kita jazz mangrove dari biji baku resort ya dari pihak ketiga, kemudian upacara hari makan bareng dan sebagainya sampai closing. Nah itu kita yang dilakukan. Kalau kita upacara dari langsung dari pemerintah daerah dan Pemda. Jadi ada 41 kegiatan dalam 2 mingguan. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga konsentrasi kemudian fisik yang diperlukan untuk menggelar ini itu sangat luar biasa. Sampai diperlukan sebuah persiapan yang jauh-jauh hari, yang matang sekali. Karena untuk mengatur ini sangat berat sekali. Dan tenaga kita pada waktu itu hanya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas sekali. Ya, jadi untuk untuk memberikan sebuah gambaran tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari kegiatan semikro ini, tentunya kita harus SK ya, surat keputusan yang ditantangani oleh wali kota Probolinggo ya. Jadi SK ini akan memberikan dasar siapa sih pihak-pihak yang terkait pelaksana dari kegiatan semikro ini. Jadi seperti ini bentuknya, dari pembina, kemudian seksi-seksi, ada seksi budaya, ada pameran, yang ini ada hiburan, kemudian ada olahraga, ada perlengkapan, ada seksi humas, publikasi, dokumentasi, ada seksi kesehatan, ada seksi keamanan, ada penerimaan dan protokoler. Itu semuanya sudah dibagi rata, sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab. Tapi tentunya harus memiliki koordinasi yang terus-menerus dengan kami sebagai pemangku kegiatan ini dari Dinas Pariwisata tentunya. Ya, saya sendiri juga harus mampu mendesain karena memang keterbatasan sumber daya pada waktu itu. Jadi tugas saya adalah mendesain dari panggung utama itu sendiri. Jadi mengenai waktunya, bagaimana mendesain sebuah panggung yang statis ini, yang tetap ini untuk dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menampilkan sebuah suguhan yang optimal. Jadi kita harus mendesain panggungnya sedemikian rupa. Ya, ini kebetulan kemampuan kita juga harus kuat ya di jaringan, sehingga bagaimana kita ini bisa mendapatkan sponsor ya. Misalnya untuk panggung ini kita coba desain sendiri, kemudian kita tawarkan ke pihak ketiga untuk dimintakan bantuan atau dana sponsor. Ya kebetulan di sini adalah dari panggung itu didanai sampai pembangunannya itu dari PT KTI Kota Timber Indonesia ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki kekuatan bagaimana kita ini menggait pihak-pihak luar untuk ikut juga meramaikan event yang kita laksanakan, apapun bentuknya, tidak hanya bentuknya uang tetapi barang atau mungkin mereka membantu tenaga yang kita laksanakan ya, kita terima dengan sebaik mungkin ya, seperti ini. Jadi kita bisa mendesain layout panggung utama, kemudian bagaimana kita mendesain perintilan kecil seperti ini sehingga kelihatan panggung itu megah ya, seperti itu. Kita juga harus bisa mendesain bagaimana sih lewat pamerannya ya, di mana sih posisi pameran tenda, karena kita punya anggaran tenda pengadaan tenda dom kita di mana penempatannya, ukurannya berapa, kita harus tahu. Kemudian di mana sih tenda panggung di panggung utama itu di mana, kemudian di mana sih posisi gazebo, posisi tenda kuliner itu di mana, ada kuliner etnis ya, ada etnis Pedalungan, ada kuliner etnis Arab, ada kuliner etnis Tionghoa, semuanya dibagi-bagi. Jadi luasan dari alun-alun itu kita harus paham benar, dan kita harus tetapkan dengan ukuran masing-masing tenda dengan ukuran 3x3 itu ditempatkan di mana posisinya, sehingga
wisatawan atau pengunjung yang datang itu merasa nyaman. Serta di sisi lain yang paling penting adalah para pedagang atau UMKM yang datang, yang ikut berjualan di situ juga mendapatkan manfaat. Itu yang paling penting, jangan sampai kita mendapatkan sesuatu itu sehingga pedagang itu merasa terkucilkan sehingga tidak laris, tidak laku jualannya seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Ya, ini kegiatan kami yang dilaksanakan. Ya, ini kegiatan opening ya. Kegiatan opening ini dilaksanakan di panggung utama alun-alun. Ya, opening dari kegiatan seni pro, biasanya ada tampilan kesenian, ada kegiatan pembukaan. Ya, seperti ini kita menanamkan kesenian khas ya Kota Probolinggo sebagai ikon ya untuk memperkenalkan juga. Kemudian ini juga ikon juga karapan sapi brujul. Ya, ini sangat menarik sekali khususnya bagi event fotografi ya. Yang biasanya pada saat kegiatan ini berlangsung juga mereka komunitas itu menyelenggarakan kegiatan lomba fotografi ya, seperti ini. Kemudian karapan kambing ini lucu yang unik ya. Dan ini sebenarnya juga ada di beberapa daerah, tapi Kota Probolinggo sangat intens ya menyelenggarakan karena kita sudah memiliki lapangan sendiri di Jalan Progo. Jadi kita bisa menyelenggarakan komunitas itu bisa melakukan kegiatan latihan secara rutin di sana. Jadi kita ini dari Dinas Pariwisata yang mengadakan kegiatan karapan kambing. Kemudian ini kuliner gebyar kuliner Nusantara, jadi meliputi ada etnis Tionghoa, etnis Pendalungan, ada etnis Arab, semua jadi satu menyuguhkan kuliner khas masing-masing etnis seperti itu. Kemudian ini pawai jalan festival jalan kota karena di sana ada beberapa festival, ada beberapa komunitas atau sanggar seni jalan bodong sehingga kita berusaha untuk memperkenalkan jalan bodong seperti itu. Kemudian ada pawai budaya Nusantara ya. Pawai budaya Nusantara ini adalah kegiatan pawai yang memang rutin diselenggarakan pada saat event budaya ini, event seni ini, sehingga ini menjadi sebuah titik puncak dari kegiatan rangkaian kegiatan seni pro ya, seperti itu. Lomba juli ya biasanya lintas pelajar ya dilaksanakan. Kemudian ada ludruk ya karena di situ banyak sekali sanggar seni ludruk dan tradisi. Kemudian juga ada tampilan kesenian etnis, ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, ada etnis Pendalungan juga ditampilkan. Tidak kalah menarik juga bagi anak-anak pelajar mahasiswa di situ adalah Sudirman Fashion Parade, yaitu parade fashion ya yang diselenggarakan di depan kantor Pemda ya. Kemudian ada lomba panjat tebing. Ini yang dikelola oleh pameran produk UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Industri dan Keperindak ya. Kemudian ada namanya etnis Arab ya, tampilan-tampilan budaya. Kemudian apresiasi budaya Pendalungan. Jadi kegiatan kita terkait dengan sesuai dengan tema tadi, lokal berbudaya tadi, tentunya adalah untuk memajukan budaya yang ada di Kota Probolinggo. Ya, seperti ini salah satu apresiasi budaya Pendalungan tadi. Olahraga, ini olahraga tradisional juga. Kemudian ada water battle. Ya, water battle ini ya cukup digemari pada waktu itu oleh generasi muda sehingga sangat menarik ya. Ya, musik-musik yang disabilitas juga biasanya diselenggarakan. Jazz Mangrove ya diselenggarakan oleh Biji Baku Resort, kebetulan ya diselenggarakan di bawah Kuda Cipta Tikta ya. Wilaha, Cipta Wilaha. Seperti itu. Ya, ini closingnya malam puncak ya. Penutupan kegiatan seni pro ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal kegiatan yang memang kita lakukan di mata daerah. Jadi mungkin
sebenarnya adik-adik ini harus lebih lebih kuat lagi secara fisik ya. Mungkin kemarin kegiatan kemarin sampai banyak yang jatuh sakit karena mungkin belum terbiasa saja untuk menjalankan sebuah event. Ini baru satu event ya kemarin itu, tapi memang prosesnya yang panjang sehingga dibutuhkan beberapa eh, apa namanya effort ya, pembagian waktu sebenarnya. Bagaimana kita membagi waktu, membagi orang, membagi tim agar mereka itu bisa saling mendukung melaksanakan kegiatan sehingga kita tidak bekerja sendiri, kemudian bebannya juga terbagi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kerja tim itu lebih bagus daripada kita kerja sendiri, dan pembagian waktu itu juga harus tepat. Artinya kita tidak perlu harus banyak sekali lembur dan sebagainya sehingga kita menguras tenaga, akhirnya kita energi kita terkuras, kemudian kondisi badan kita lemah, akhirnya menjadi sakit. Sedangkan pikiran kita harus berjalan dengan baik mungkin. Jadi pembagian waktu, pembagian tugas itu harus penting, khususnya dalam menghadapi berbagai rangkaian event. Seperti ini rangkaian event, ini juga harus seperti itu. Ya, saya sendiri pada waktu itu juga harus melangkah ke berbagai orang. Artinya memastikan event-event itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, karena jangan sampai ada satu event yang kurang berjalan secara optimal sehingga akan mempengaruhi kinerja event-event yang lain. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selalu diberikan kesehatan keselamatan bagi kita semua. Sekian barokah bagi bapak ibunya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.